ini digitalisasi udah di mana-mana, ya kan. Tapi sektor UKM kuliner khusus yang tradisional ini itu masih nggak ada playernya. Oh ya, itu tahun berapa ya? Itu 2017. 2017, masa sih 2017 nggak ada. Jadi gue search startup warteg gitu, nggak muncul. Terus gue wah ini opportunity nih. Lu keluarin produk lipstick gitu, misalkan lipstick lu targetnya segmennya anak muda gitu ya. Ternyata seiringnya waktu yang pakai lipstiknya ternyata orang-orang tua gitu. Ya udah gitu toh. Artinya produk lu ya udah tahu marketnya siapa nih gitu. 2017 itu Wahyu itu idenya datang dari memang kita pengen buat warteg itu, warung makan itu bisa kita bagusin. Hati-hati dengan sosial media yang kalian tulis, yang kalian post gitu, rekam jejak digital gitu ya kan. Jadi integritas supaya memang kita lakukan hal yang benar gitu. Selamat datang di Merce Room. Kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Dan untuk episode kali ini gua kedatangan seorang, ini dari luar negeri ini, Kim Sun Ho. Pemeran Han Ji Pyong di serial TV Startup. Apa kabar, Pak? Kok ngomong Indonesia? Oh ya, annyeonghaseyo. Ini temen gua, founder dan CEO Wahyu, Peter Sider. Apa kabar, bro? Gila. Akhirnya datang juga. Thank you tadi traktiran bebek goreng tajir. Gimana rasanya? Wah, enak banget, bro. Mantap. Tinggal taruh sini ya. Ya. Boleh display sini, bro. Kita nonton ini daripada muka ini nih, muka orang ini nih. Mendingan bebek goreng tajir ya gak sih? Maksud Anda Wahyu jelek? Bukan Wahyu yang ini jelek, bukan Wahyu yang itu. Iya, beda. Nah, cuman gini bro ya, gue ngundang lu nih, karena sebenarnya ya lu tahu kan konten e-commerce kan banyak bahas tentang startup ya. Jadi jangan tegang nih. Sebenarnya gue kurang suka jadi spotlight. Cuma karena ini e-commerce dan Bro Andri udah gue datang. Oh, thank you banget bro. Nah bro, ini pertanyaan yang gue dapat titipan nih. Orang pada bertanya-tanya. Nama startup lu itu kan Wahyu. Betul. Kenapa namanya Wahyu? Apakah terinspirasi dari dia ini? Nggak juga. Wah ini sebenarnya Wahyu itu kan ilham ya, yang dari atas gitu. Gitu, ilham supaya gue berbuat sesuatu gitu. Jadi makanya kenapa namanya Wahyu. Gitu. Dan ini juga seru karena kan target market gue banyak orang Jawa. Dan Wahyu itu nama yang cukup common buat laki-laki gitu. Jadi makanya kenapa namanya Wahyu, biar relevan, biar dekat. Oh iya, artinya positif banget ya, beda banget sama ini. Terlalu negatif ini. Iya, makanya kita pecat kemarin. Sisa bantalnya doang. Nah, cuma gini bro, cerita tentang lu bikin Wahyu ini nih kan, mungkin juga ini ya yang nonton, anda yang nonton nih mungkin penasaran juga. Sebenarnya gimana sih background story ya lu bikin Wahyu ini bro? Oke. Sebenarnya banyak nih background ceritanya. Kalau dari sisi personal, ada dua. Yang pertama, nyokap gue itu pengusaha catering. Jadi gue ngerti banget pain problem seorang pengusaha kuliner yang harus bangun pagi, ya kan. And one day nyokap gue bilang badan sakit, terus kemudian nggak kuat kerja lagi takutnya. Jadi sebagai anak kan, lu tau lah harus bantu orang tua. Udah disekolahin ya kan, udah dikasih keterampilan apa nih yang kita bisa kasih balik buat orang tua kita. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya karena lihat opportunity juga gitu. Gua waktu itu lihat ya, ini digitalisasi udah di mana-mana ya kan. Tapi sektor UKM kuliner khusus yang tradisional ini itu masih nggak ada playernya. Oh ya, itu tahun berapa ya? Itu 2017. 2017, masa sih 2017 nggak ada. Jadi gue search startup warteg gitu, nggak muncul. Terus gue wah ini opportunity nih. Kalau si Gojek bisa ngurusin ojek, belum ada nih yang ngurusin warteg-warteg gitu. So, jadi makanya di 2017 gue pikir nih, wah kalau satu ngurusin transport, sebenarnya ada satu esensial lagi, yaitu makanan. Nah makanan ini yang nggak ada yang ngurusin gitu. Padahal kan makanan penting banget ya. Setiap hari pasti makan gitu ya. Dan kita lihat warteg-warteg itu masih
ini ya, masih lumayan berantakan lah dari sisi nggak ada sistemnya gitu. Jadi makanya kita pengen banget masuk di sana, bantu mereka supaya mereka nggak kayak nyokap gue yang sakit-sakitan, yang mereka juga ada sistem sehingga mereka bisa scale up gitu. Oke. Cuman gini bro ya, ini kan lu membantu mereka. Salah satunya adalah digitalisasi kan. Betul. Nah, itu gimana caranya bro lu nangkepin mereka satu-satu kan, apalagi sorry itu saya sometimes mereka itu kan ya punya handphone mungkin tapi ya paling pakai buat WhatsApp, sosial media, Facebook atau ya main Instagram kan. Lu gimana cara yang ngajarin mereka itu kan awal-awal susah banget. Tuh turun langsung atau gimana? Gini, kalau awal-awal biasanya yang susahnya itu trust, ya kan? Ini siapa sih Wahyu, ya kan? Udah gitu putih sipit gini kan, siapa? Ini kayaknya nih bukan customer yang biasa beli di gua nih, ya kan? Mikirnya gitu, ya kan? Siapa ini kan? Wah, jangan-jangan mau hipnotis nih, ya kan? Jangan-jangan mau nipu apa nih? Ya? Nah, tapi jujur butuh waktu untuk kepercayaan gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ada strategi lain sih. Gue percaya itu sales itu atau acquisition itu it's about communication. Gimana caranya kita bisa meyakinkan mereka, gimana kita bisa membuat mereka mau bertransaksi sama kita. Nah, gue strateginya waktu itu adalah gue pakai orang-orang yang lebih relevan dengan mereka. Jadi contohnya orang-orang lapangan gue tuh banyak kan orang Jawa gitu. Jadi pas masuk ke mereka itu udah langsung pakai bahasa Jawa. Wah, jadi lebih kayak, dari mana gitu asalnya gitu kan. Terus kemudian gue juga bawa sesuatu yang lebih solutif ya bener bahasanya ya, membawa solusi lah buat mereka gitu ya. Jadi mereka kayak misalkan gue bilang nih, ibu kok capek gak bu hari ini? Aduh, pasti rata-rata kebanyakan mengeluh gitu. Iya, harus bangun pagi gitu ya. Ibu bangun jam berapa? Jam 2, jam 3, rata-rata seperti itu. Jadi makanya kita udah tahu nih, pasti jawabannya kayak gitu. Jadi makanya, Bu, udah pakai Wahyu, enak loh Bu, tinggal tap belanja ya kan. Kita anter, nggak usah repot lagi. Oh iya Pak gitu. Jadi kita bawa sebuah solusi dengan komunikasi yang relevan dengan mereka gitu. Nah, masalahnya memang seperti yang lu bilang, nggak semuanya itu melek teknologi. That's the challenge. Kita bilang, aduh, handphone saya kuotanya lagi habis, ya kan? Atau enggak, Pak, handphone saya nggak bisa buat aplikasi yang terlalu canggih. Atau enggak, Pak, aduh, saya nggak ada waktu buat pegang nih handphonenya, gitu. So, kita lihat memang nggak semuanya bisa kita jangkau, nggak semuanya gitu ya. Nah, akhirnya yang kita jangkau adalah memang orang-orang yang open minded aja gitu. Bu, mau nggak lebih efisien? Bu, mau nggak lebih mudah? Bu, mau nggak dapat penghasilan tambahan? Jadi kita coba lihat orang-orang yang memang mau. Kalau yang nggak mau kita juga nggak maksa sih. Kenapa? Karena butuh effort, butuh biaya. Sedangkan Wahyu belum punya uang sebanyak itu sih gitu ya. Jadi nggak bisa tuh buat kita spend buat mereka itu. Bro, tapi kan lu awal-awal nih ya, gue penasaran nih. Lu udah dapat investment atau waktu itu lu bootstrap pakai modal lu sendiri? Jadi ada beberapa fase sih Wahyu sebenarnya gitu. Yang pertama ada angel investor lah gitu. Angel investor itu yang benar-benar early banget ya gitu. Terus kemudian ada pre-series A gitu. Jadi di awal-awal itu sebenarnya kita masih sangat sederhana, manual, teknologi pun juga ala kadarnya gitu ya. Tapi setidaknya yang pengen dibuktiin bahwa ada sebuah market besar yang butuh kita. Itu dulu sih waktu itu gitu. Jadi beneran gak nih marketnya? Ada pain problem yang perlu diberesin gak sih? Gitu. Jadi waktu itu benar-benar di awal-awal kita investasi buat memang buat proof gitu bahwa memang ada bisnis model yang bisa jalan. Susah nggak sih bro cari untuk model bisnis seperti lu ini? Kebetulan gue punya passionate untuk itu gitu. Jadi susah atau tantangan itu sih pasti ada ya. Cuma masalahnya kan gue selalu bilang nih ya, pengusaha itu tuh harus suka sama tantangan, harus suka sama problem gitu. Kalau lu mau yang gampang ya semua orang bisa lakuin gitu. Nah, justru mindsetnya adalah tantangan apa lagi nih yang harus dimakan hari ini gitu. Jadi kayak justru harus suka gitu karena pasti banyak tantangan gitu. Nah, yang gue suka justru ya, ini mindset gue nih. Kalau misalnya banyak tantangan gitu ya,
yang artinya kompetitor juga akan menghadapi itu. Kalau lu nggak bisa overcome itu dan mereka bisa overcome, artinya mereka mungkin one step ahead dibanding kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita bisa overcome itu, artinya wah kita udah beberapa langkah di depan mereka gitu loh. Jadi makanya susah sih, pasti susah ya gitu. Tapi ya kalau udah passionate, terus kemudian juga memang suka solving the problem, pasti ada ide-ide inovatif yang bisa keluar sih. Iya. Mungkin ini bisa dibilang the power of kepepet lah ya. Kepepet gitu, pokoknya ada aja gitu ada cara. Aja ya. Dan ini juga serunya juga sih, to be honest ya. Wahyu tuh dapat funding tuh kalau dibandingin yang lain sih nggak banyak lah total ya gitu. Jadi gue satu sisi bersyukur juga funding nggak terlalu banyak, justru jadi bikin kayak lu bilang tuh the power of kepepet yang bikin inovasi ya. Kalau mungkin ya kalau misalnya ya gue dapat funding banyak ya, mungkin gue udah deh kita manfaatin aja nih buat melakukan sesuatu, diskon, voucher gitu atau apa gitu ya. Tapi ini karena kita harus ini nih mensiasati budget yang ada dengan baik gitu. Jadi makanya kita berpikir inovatif sih gitu. Jadi lu nggak ngandelin diskon atau promo gila-gilaan kayak waktu itu ya? Jujur dari awal memang kita nggak suka price war ya gitu. Nggak ada sustainability-nya gitu. Jadi kayak price war, apalagi kalau kita tahu Wahyu salah satu yang bisnis model kita kan jual barang-barang komoditas gitu, yang kalau misalnya marginnya juga kita tahu berapa, belum lagi dipotong ini itu, wah ya nggak seru sebenarnya, nggak menarik bisnisnya berarti. Iya. Wah menarik banget ya. Berarti sebenarnya ini memang lahir dari satu ya personal ya sebenarnya, pain point nyokap lu sebenarnya kan, betul. Sama lu lihat peluang bisnis dan lu ambil ini. Ya. Mungkin gue cerita dikit kali ya, kalau kita bicara soal bisnis model dan inovasi. 2017 itu, Wahyu itu idenya datang dari memang kita pengen buat warteg itu, warung makan itu bisa kita bagusin, ya kan? Pertanyaannya uangnya dari mana, gitu. Nah karena background gue branding, iklan, advertising gitu ya, gue berpikir, wah ini warung gue rapihin nih, biar mejanya gue taruh iklan nih kayak gini nih, ada produk gitu kan. Betul. Jadi ide awalnya Wahyu bisnis model itu dari iklan sebenarnya 2017 to be honest gitu. Nah, tapi kalau kita bicara produk, iklan di dalam sales gitu ya, budgetnya nggak banyak dan mereka biasa pinter bayarnya setengah cash, setengah produk. Gitu. Jadi otomatis gua harus menjual produk itu supaya jadi cash buat gua, ya kan? Nah, akhirnya gua jadi jualan nih. Bu, ibu kan udah dapat iklan nih dari saya. Beli dong produk ini, Bu, gitu. Nah, akhirnya si ibunya, oh iya deh, boleh deh gitu ya, beli gitu. Nah, akhirnya kebetulan produknya waktu itu kopi sama teh. Nah, terus karena gua sering jualnya kopi dan teh, datang pertanyaan dari mereka. Pak, Bapak kok jualnya kopi sama teh mulu sih Pak, emang gak ada produk lain gitu? Saya juga perlu nih minyak goreng, saya juga perlu telur. Gue udah jadi bingung, Bu, kok ibu mau beli minyak goreng sama saya? Ya deh Pak, sekalian Pak, daripada saya harus ribet bangun pagi naik motor ke pasar gitu kan, sama Bapak deh sekalian. Terus gue langsung mikir, wah ini bener juga ya. Satu warteg aja bisa kebutuhan berasnya berapa, minyak gorengnya berapa, telurnya berapa, apalagi dikali tuh target gua search ada 35.000 warteg yang di Jakarta. Banyak banget ya kan. So gue bilang wah ini opportunity nih. Akhirnya makanya kenapa mulai yang namanya supply gitu. Nah, supply ternyata nggak gampang juga ya kan. Butuh ketepatan waktu ya kan, produk harus oke gitu. Terus kemudian juga pricing juga harus pas gitu ya. Nah akhirnya kita berpikir, aduh ini kayaknya mereka ini tipe-tipe price yang sensitif nih, betul. Ya. Harga di sebelah lebih murah, mereka bisa pindah ke sebelah, nggak ada loyalty-nya gitu. So jadi makanya kenapa akhirnya gue mikir, wah ini mesti ada strategi lain nih ya, setelah iklan, e-supply, strategi lainnya apa? Oh financing nih gitu. Ibu sama Wahyu enak loh, bisa belanja dulu, bayarnya nanti nih, ya ada tempo lah istilahnya. Pay letter nih. Pay letter gitu kan.
wah mereka bilang, oh iya enak juga ya sama Wahyu ya gitu ya. Saya jadi bisa punya perputaran cash flow dulu nih. Karena kita tahu ya, mahasiswa ataupun siapa kan biasanya, Bu saya makan dulu ya, bayarnya nanti akhir minggu gitu. Kayak gitu ya, kan? Ya kan biasa rata-rata gitu tuh, belum dapat uang jajan dari orang tua di daerah gitu. Jadi ataupun karyawan juga bisa gitu. Nanti ya tunggu gajian baru bayar gitu. Jadi mereka juga butuh support itu juga gitu, warung-warung ini. Dan kita ngerti itu, jadi makanya udah deh belanja dulu nggak apa-apa, bayarnya nanti gitu. Nah, tapi balik lagi, kalau misalnya kita bilang kita mau ke arah sana, berarti wah ini kita jadi perusahaan yang financing juga nih gitu. Nah, kita berpikir wah ya udah kita harus ada inovasi lain nih. Nah, inovasi yang terakhir yang kita seru tuh sebenarnya pada saat pandemi kemarin. Jadi pada saat pandemi kemarin itu banyak dapurnya yang nggak ngebul. Karena omset berkurang pasti kan, banyak yang nggak boleh makan di sana gitu. Nah akhirnya kita jadi berpikir lagi nih gimana caranya supaya bantu mitra-mitra kita nih, kasihan juga mereka nih gitu. Nah jadi kita punya konsep yang namanya Wahyu Kitchen Partners. Ini yang paling terakhir nih. Kitchen Partners. Ya. Ini apa? Basically ini cloud kitchen atau apa? Basically sama kayak cloud kitchen. Kita memanfaatkan dapur-dapur mitranya kita untuk memasak, gitu. Jadi kalau misalnya contoh, ya kan, bro pesen bebek goreng bikin tajir tadi, ya kan. Nah biasanya karena kita dapurnya di mana-mana, nunjukin dapur yang paling dekat. Gitu. Bebek goreng bikin tajir, daerah misalkan Manggarai, gitu ya. Nah orderan bro masuk ke dapurnya mereka. Nah mereka tuh tinggal goreng doang tuh si bebek gorengnya gitu. Tinggal goreng 7 menit, udah gitu kemudian ada online driver yang pick up dan antar ke tempat bro gitu. Jadi mereka itu jadi tukang masaknya aja. Tukang masak doang. Tukang masak doang. Nggak jualan gitu. Jadi mereka tinggal terima order aja gitu. Jadi ini menarik. Kenapa? Karena kita jadi memberi penghasilan tambahan buat mereka gitu, tanpa harus keluarin modal bikin dapur karena mereka udah punya dapur, tanpa harus mereka ribet karena mereka udah punya karyawan gitu. Jadi bisnis model yang kita lagi kembangkan adalah Wahyu Kitchen Partners ini yang seru banget. Cuman gini bro, ini kan kalau setahu gue ya, correct me if I'm wrong, kayak Grab aja kan cloud kitchennya tutup ya kalau nggak salah belum lama ini ya. Itu konsepnya sama nggak sama Grab Kitchen gitu nggak sih? Gini, konsepnya kita agak berbeda karena kita memanfaatkan kitchen yang udah ada, tanpa kita harus keluarin modal lagi nih bikin kitchen. Oh, kalau Grab Kitchen mereka tuh bikin lagi. Yes, ya kan, mereka harus bangun lagi dapurnya. Nah kita justru sebaliknya. Di Wahyu itu kita suka prinsip sharing ekonomi. Ya, kalau mau sukses bareng-bareng nih, memanfaatkan mitra-mitranya kita sebenarnya gitu. Jadi mereka yang tadinya mungkin omsetnya selama pandemi berkurang gitu ya, udah tenang. Bebek goreng bikin tajirnya kita marketingin supaya demand-nya ada. Ketika demand-nya ada, masuknya ke dapurnya mereka gitu. Jadi ini yang seru sih sebenarnya. Sehingga ada beberapa yang lumayan lah sebenarnya, dapat tambahan 5 juta sebulan, 10 juta sebulan, not bad gitu, tanpa perlu ada resiko sebenarnya, karena udah ada semuanya di sana. Ini gue ngeliatnya gini bro ya, lu berarti kan dari awal nih lu bener-bener kayak orang belusukan nih, lu yang gerilya juga nih ikutan ya, lu liatin orang-orang ini. Karena gini loh, kalau posisinya bos ya biasanya ya malas kan buat turun kayak begitu kan. Enggak sih, balik lagi ya, menurut gua kita harus turun justru. Kita harus dengerin mereka, kita harus, karena lu nggak bisa cuma sekedar dapat laporan aja sih menurut gua ya. Gua harus lihat faktanya supaya punya interaksi langsung sama orangnya, sehingga empatinya benar-benar dapat gitu, benar-benar dengerin langsung, Bu sulitnya apa sih gitu, Bu kesusahannya apa sih, apa yang bisa kita bantu gitu. Jadi engagementnya dapat sih gitu. Kalau gue justru lebih suka gitu turun ke jalan. Iya. Nah, cuman gini bro, tadi kan lu sempat bilang pandemi lu bikin bebek goreng bikin tajir kan. Nah, lu kan sebelumnya Wahyu itu kan lebih dikenal sebagai ini ya, membina warteg lah. Iya, betul. Tapi lu juga sekarang setahu gue udah juga keluar dari warteg juga nih. Maksudnya nggak cuma warteg doang. Betul. Warung-warung nasi lain juga lu inin. Nggak, justru gini, Wahyu itu orang taunya startup yang ngurusin warteg. Sebenarnya enggak juga gitu. Justru kita sekarang udah mulai kita bicara bahwa Wahyu ini membantu UKM.
Kalau warteg kan mungkin mikro ya, gitu. Nah, tapi kita sekarang lebih ke yang tempat makan, rumah makan gitu ya. Warteg masih, tapi selama mereka punya growth mindset gitu. Mereka memang pengen dibantu. Karena selama ini ya pembelajaran nih teman-teman. Ya, ada yang kita pengen coba bantu, ada pain problem di sana gitu ya. Buat kita, tapi ternyata buat mereka tuh ya nggak usah deh, nggak apa-apa, I'm happy kayak gini gitu. Saya juga cukup kayak gini, saya juga suka kayak gini, udah nyaman, ya udah gitu. Kita nggak merangkul yang memang nggak mau dibantu juga gitu. Jadi justru kita mencari mereka yang pengen dibantu, mereka yang punya kesakitan di sana gitu. Jadi akhirnya ternyata kita punya fitur yang selama ini kita kembangkan, teknologi, aplikasi dan lain-lain, itu justru lebih masuk ke small and medium gitu, yang mereka mungkin udah punya karyawan, terus kemudian ternyata punya kekhawatiran karyawannya di pasar gonta-ganti harga gitu ya, mungkin ada jumlahnya dikurangin gitu ya. Nah terus kemudian mereka nggak bisa mantau karena masih manual. Nah itu justru kita merasa kayak ternyata ada segmen-segmen yang memang benar-benar butuh kita siapa sih gitu. Jadi nggak pernah tahu gitu. Ini sebagai contoh ya, lu keluarin produk lipstick gitu, misalkan lipstick lu targetnya segmennya anak muda gitu ya. Ternyata seiringnya waktu yang pakai lipsticknya ternyata orang-orang tua gitu. Ya udah gitu toh. Artinya produk lu ya udah tahu marketnya siapa nih gitu. Daripada lu harus kayak maksain diri gitu. Demikian juga sebenarnya Wahyu, setelah kita lihat ternyata produknya kita lebih fit gitu ya, sama memang mereka yang usaha-usaha yang punya growth mindset, yang mau adaptasi teknologi, yang memang mereka di kelasnya small and medium gitu. Jadi gua nggak pernah ragu dan nggak malu gitu. Wahyu ternyata berubah ya dari warteg gitu ya. Ya nggak apa-apa, karena memang kita melihat kita punya produk ada di sana gitu. Iya. Cuma balik lagi bro, di cloud kitchen tadi kan lu bilang cloud kitchennya kan berbeda ya dengan yang lain-lain ya. Tapi kan ya gue sih sebagai orang awam aja nih, cuman kan kalau kayak pemain gede aja ada yang gagal, lu masuk di situ, lu nggak khawatir bro? Pertama harus dianalisa dulu ya, gagalnya kenapa, maksudnya kenapa sih mereka cannot make it gitu ya. Jadi kita analisa dulu sih. Mungkin kalau misalnya di era-era sekarang di mana memang kita harus berhati-hati efisiensi gitu ya. Capital itu kalau yang terlalu besar dikeluarkan ya memang akhirnya jadi resikonya kan tinggi gitu. Tapi kalau Wahyu, kita bersyukur nih selama 5 tahun ini kita udah punya mitra-mitra yang udah kita rangkul selama ini. Total ada database kita ada 27.000 gitu ya. Artinya ini kita punya 27.000 rumah makan kan. Artinya punya 27.000 dapur gitu. Jadi udah ada dapurnya gitu, udah ada karyawannya sebenarnya gitu. Jadi kita nggak perlu keluarin uang lagi untuk membuat dapur gitu. Jadi yang kita perlu lakukan hanyalah make sure bahwa produk kita oke, ya kan? Customer selalu pengen produknya, customer mau beli. Jadi ketika ada customer yang mau beli, permintaannya langsung masuk ke dapurnya mereka untuk mereka masak gitu. Gitu. Wow, berarti memang lu udah bangun ekosistemnya dulu nih ya, tanpa lu terburu-buru langsung, yang penting jalan dulu gitu. Jadi seneng banget justru kayak selama ini jadi bersyukur ya selama 4 tahun ini seluruh funding yang ada, memang kita dari awal kita percaya bahwa fondasi itu penting, infrastruktur itu penting. Ya, kalau mau bangunan yang tinggi gitu ya, fondasinya tuh harus dalam gitu. Nah, gue percaya fondasi yang dalam itu tentunya people and culture, terus kemudian infrastruktur teknologi gitu ya. Jadi gue 4 tahun itu memang kita bangun fondasi yang kuat supaya ntar tinggal mau tinggi kayak gimana bisa lah gitu. Nah ini yang sebenarnya Wahyu lakukan. Kita bersyukur kita punya teknologi bisa dibilang quite mature lah. Sekarang yang kita lakukan nih tinggal kita keluarin banyak brand nih gitu. Sekarang ada bebek goreng bikin tajir, ada ayam paduka gitu ya, ada bakso bikin tajir, baru 3 sih. Karena memang kita baru mulai, tapi kita pengen banget sebenarnya di luar sana banyak banget UKM-UKM yang pengen kita bantu gitu. Jadi siapa tahu nih ya bro, contoh
ada pempek yang enak banget gitu. Yuk gabung aja jadi suppliernya Wahyu. Nanti pempeknya kita bungkus, siapa tahu jadi namanya pempek bikin tajir gitu ya. Terus kemudian gue bisa tinggal sounding ke 27.000. Siapa nih yang pengen jadi mitra pempek bikin tajir gitu. Terus akhirnya apa? Si tukang pempeknya taunya cuma produksi pempek aja. Biar Wahyu yang bantu untuk dari sisi warehousing, pengiriman, cari mitra, marketing dan lain-lain gitu. Jadi makanya kita seneng banget. Justru akhirnya dari sisi mitra dapur kita bantu, dari sisi UKM supplier juga kita bantu gitu. Contoh kayak bebek goreng bikin tajir yang tadi lu makan nih, ada sate lilitnya. Ada sate lilit. Sate lilit itu industri rumahan yang gua ketemu gitu. Nah, dia suami istri masih muda ya, istrinya lagi hamil, yang tadinya kita order 500 pieces, 1000 pieces. Wah, dia udah, waduh ini rezeki anak nih gitu. Sekarang jadi 2000 pieces dan seterusnya. Itu jadi akhirnya kita membantu industri rumahan supaya mereka bisa punya produk yang semua orang bisa coba dan akhirnya dia juga punya ekonomi yang lebih baik. Ini cara yang pinter sih kalau menurut gue ya, karena satu sisi ya bro, kalau gue lihat dari lu nih, lu juga gak perlu modal banyak, ya kan? Dan lu bantu orang nih, jadi kan lu kayak semacam apa ya? Lu penyalur nih, ini ada yang gini nih, lu kesini aja deh, Dan ya itu tadi, jadinya lu juga secara secara cash lu juga jauh lebih efisien jadinya. Betul. Jadi balik lagi bro, the power of kepepet juga sih, gitu. Gue berpikir wah ini teknologi kita bisa dipakai buat apa nih? Terus sambil kita juga analisa nih bisnis inovasi sambil dengerin pain problem yang bisa kita solve lewat kita punya. Karena gini loh, gue kan juga ada jual siomay kan ya di Grab, GoFood segala macam kan. Nanti mungkin boleh siomay ikan nih ya. Cuman gini bro, mungkin bedanya ya, waktu itu gue sempat ditawarin beberapa cloud kitchen ya. Masalahnya begini, gue masuk dong ke sini cloud kitchen bla bla bla. Masalahnya gue disuruh bayar satu. Dan itu bukan uang kecil loh untuk modal di awal, di mana gue nggak tahu ini nanti ininya gimana. Pokoknya ya adalah beberapa sales mereka kontak ke gue. Gue bilang sorry, gue merasa ini gue hitungannya kayak nggak masuk nih. Ya kan, karena itu tadi gue harus bayar tempat yang di which is gue nggak ngerti ini gimana cara mainnya gitu. Ya udah akhirnya ya mungkin salah satu alasan juga ya kenapa tadi kita bilang Grab Kitchen akhirnya tutup ya, mungkin karena itu juga kali ya. Sebenarnya gini, kalau di Wahyu Kitchen Partners, justru supplier kayak lu siomay nih, yang siap gue bikin siomay bikin tajir, gue belinya putus. Oh, lu beli putus? Gue beli putus, kayak si sate lilit. Gue taunya pesen 1000 ya, gue bayar. Jadi dia udah dapat duit di depan, tanpa harus nunggu sales pada saat customer bayar. Jadi supplier enak banget sebenarnya. Justru kita ngerti lah pain problem mereka apa soal isu cash flow dan lain-lain. Apalagi kalau makanan itu kan ada umurnya ya. Bisa basi, bisa expired. Betul. Justru kita bantulah. Ya kan? Wahyu kan harus bantu banyak orang. Bener. Wahyu harus bantu banyak orang tuh. Dengar Anda. Iya. Ini menarik loh. Ini ya bro, karena lu tuh bantu banyak orang akhirnya dari bisnis lu ini gitu. Nah, justru ini kenapa gue pengen masuk e-commerce juga nih. Karena gini, gue pengen ini jadi media yang bisa bantu banyak orang juga. Karena kan kalian lewat job list, kan, yang orang-orang yang kurang beruntung, yang kena layoff, pasti ada juga yang sebenarnya pada saat pandemi ada juga yang sebenarnya jadi mitra bebek goreng bikin tajir, gitu. Yang mereka lagi butuh kerjaan, bingung mau gimana, mereka sebenarnya bisa jadi mitra loh, apply aja gitu. Siapa tahu tempatnya lokasinya bagus, ya kan, punya dapur yang proper, ya kan. Terus kemudian punya entrepreneurship gitu ya, yang pengen berusaha gitu ya. Terus bisa aja justru kita bantu gitu. Jadi makanya harapannya nih lewat yang nonton ini, siapa tahu kalian yang lagi butuh opportunity bisa loh jadi Wahyu Kitchen Partners. Terus kemudian yang kedua, kalau kalian punya seperti Bapak ini punya siomay gitu ya, atau punya produk-produk yang lain enak, harganya masuk sama kita, kemudian juga pengen kita bantu scale, bisa banget gitu. Oke. Ya. Seru nih.
Ya daripada ini ya habis ngisi form layoff belum tentu dipanggil kan sama sama perusahaan. Karena gitu loh. Gue ngeliat sekarang juga nyari kerjaan di kantoran susah juga kan, nggak segampang kemarin karena ya itu lagi pasti pada nahan. Ya betul. Betul. Dan F&B ini menarik ya, orang bilang bisnis yang nggak pernah mati ya, butuh makan juga ya kan. Orang butuh minum, bener sih. Betul. Bener. Nah terus tadi lagi bro, gue pengen ini nih balik lagi ke pay letter bentar nih. Pay letter itu berarti tadi kan lu membantu orang-orang di ini ya di komunitasnya Wahyu ini kan, supaya ya mereka bisa terbantu lah dengan ya, tadi kan ada yang suka ngutang ya kan. Nah teman gini bro, berarti tetap aja kan pay letter ini kan lu pasti ada ambil keuntungan juga dong. Nggak mungkin lu kerja sosial kan kasih pay letter kan. Betul. Saat ini sih sebenarnya kita masih ambil gitu, dan kita masih, karena kita masih ngurusin sendiri nih gitu. Kita justru pengen banget kerjasama sama financial company gitu ya, memang proper lah gitu. Karena jujur kita nggak pengen terlalu banyak in touch di sana. Fokusnya kita kan sebenarnya lebih pengen bagaimana kita bisa bangun ekosistem brand gitu ya, house of brand yang bisa dinikmati banyak orang-orang yang makan gitu. Jadi financing untuk saat ini ya memang masih belum lah kita pengen sentuh gitu. Jadi makanya ada sih banyak sebenarnya yang mau kerja sama kita gitu. Jadi we are very open gitu. Ya. Nah terus gini bro, gua sih kenal lu sebenarnya udah lumayan lama bro, berapa ya, setahun 2 tahun ada lah ya. Dari zaman lu botak masih sampai botak. Iya sih. Gua kenal lu udah pelontos. Udah botak sih. Udah pelontos sih. Cuman gini bro, gua ngelihat lu tuh sebagai orang yang nice guy lah. Gua jarang banget melihat lu tuh, atau hampir nggak pernah malah ya, lu tuh bikin masalah lah di sosial media tuh gimana gitu. Nah lu pun juga dikenal sebagai bos yang nice juga. Kata siapa? Ini bener, makanya gue pengen tanya. Ini bener atau hanya pencitraan doang ini? Kata siapa? Aduh, itu mesti divalidasi sama karyawan-karyawan Wahyu langsung kayaknya. Nggak, basically nggak tahu ya, mesti divalidasiin kali ya sama karyawan Wahyu ya, kalau soal gua nice boss apa enggak gitu. Mungkin karyawannya Wahyu boleh di komen. Ntar bisa di komen ya. Bisa di komen surat ini. Masa SP1. Masa gue yang bilang gue nice boss gitu. Enggak lah, enggak. Tapi gini, gue cuma pengen di Wahyu itu, gue selalu bilang nih sama timnya gue, di Wahyu ini ajang buat mereka belajar pengalaman, terus kemudian berdonasi, membantu orang, ya kan, lewat apa yang kita kerjakan. Karena apa yang kita lakukan itu bantu banyak orang loh. Banyak UKM yang terbantu, banyak mitra-mitra rumah makan yang terbantu gitu. Jadi bahkan kita juga punya yayasan juga kan gitu. Yayasan yang memang bantu anak-anak jalanan supaya dapat makanan gitu. Jadi bekerja, berdonasi, belajar, berdonasi, dapat gaji lagi gitu. Jadi makanya itu yang kita pengen kita tekankan ke mereka gitu. Kerja di Wahyu ini enak loh gitu. Nah, yang kedua juga prinsipnya gue adalah gue pengen yang kerja di Wahyu itu mereka ketika keluar, ya terserah keluarnya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, berapapun itu, setidaknya mereka jadi manusia yang lebih baik. Gitu. At least ya, at least manusia lebih baik dari segi nggak cuma skillnya doang. Skill kan pasti mereka belajar lah ya selama 1 tahun, 2 tahun atau apa. Tapi at least jadi manusia yang bener dulu deh gitu. Contoh, tepat waktu, tanggung jawab. Jadi ada culture company yang mereka dapat, dan ketika keluar dari Wahyu, culture itu mereka masih tetap hidupi gitu. Jadi kalau mau sharing aja sih, culture-nya Wahyu itu gampang, pipis 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 kencing kan? Pipis kencing ya. Jadi orang jadi tahu gitu. Oh, kalau kerja di Wahyu harus pipis nih gitu. Nah, P yang pertama itu profesional. Profesional tuh of course ya. Jadi jangan anggot-anggotan, lagi nggak mood, nggak kerja, atau nggak lagi ada apa, nggak tunjukkan yang terbaik. Tapi gitu. Kan lu karyawan lu pasti ada yang Gen-Z kan bro? Gen-Z kan, ya walaupun gua nggak bilang semua ya, tapi kan generalnya kan kayak begitu. Betul. Itu gimana ngadepin orang-orang kayak gitu? Nah, nanti ya gue jelasin tipis dulu nih. Nanti gue jelasin nih si Gen-Z ini juga menarik karena memang banyak yang umuran itu tuh. Nah, pipis.
profesional, ya kan. Terus I yang kedua, I yang pertama ini integritas. Integritas. Ya kan. Gue bilang loh, Gen Z nih ya, perjalanan hidup kalian masih panjang, ya kan. Integritas harus dijaga. Kenapa? Kalau sekali namanya udah rusak, udah susah nih, gitu, ya kan. Jadi hati-hati dengan sosial media yang kalian tulis, yang kalian post, gitu. Rekam jejak digital, gitu, ya kan. Jadi integritas supaya memang kita lakukan hal yang benar, gitu. Nah kalau karyawannya semua lakukan yang benar, percaya deh pasti Tuhan buka jalan untuk yang lebih baik. Itu gitu. kan yang lu lakukan juga, bro. Iya, amin. Nah P yang kedua itu passion for others, peduli intinya, ya kan. Lu harus care. Jangan bilang care sama customer kalau care sama orang yang duduk meja sebelah aja enggak gitu. Jadi harus care, harus peduli lah, ya kan. Terus kemudian yang kedua ini adalah inovatif. Jadi jangan selalu datang dengan masalah, tapi datang masalah dan solusi gitu. Terus kemudian S yang terakhir, strive for excellence, selalu berusaha untuk yang terbaik gitu. Nah itu value yang kita mau bawa lah. Nah kalau tanya Gen Z gimana? Jujur mereka ini anak-anak muda yang ketika kita tahu cara memanfaatkan energi mereka gitu ya, semangatnya mereka itu sebenarnya banyak hal positif kok gitu. Jadi yang penting kita bisa jadi teladan, bisa inspire mereka, bisa mengarahkan goalnya mereka keren deh gitu. Jadi makanya kalau di Wahyu punya visi harus se-clear mungkin. Kalau punya perusahaan harus visionnya harus se-clear mungkin biar mereka juga tahu nih. Kayak contoh, kita udah very clear di Wahyu kita pengen bantu UKM kuliner itu harus lebih baik, harus naik kelas gitu. Jadi mereka jadi tahu arahnya kemana. Jadi apa yang dilakukan ya ini benar gak bisa bikin UKM naik kelas gitu. Jadi harus ada direction, harus ada visi yang jelas supaya buat mereka juga tahu arahnya kemana. Didukung sama culture company yang membuat mereka bisa termotivasi lebih baik, inspired gitu. Tapi kan tetap aja bro, pasti akan ada aja satu atau dua orang yang betul. Kan. Ada lah, toxic gitu misalnya. Toxic atau mungkin susah diatur gitu. Lu gimana ngadepinnya? Biasanya di Wahyu itu kalau kita punya one on one session gitu. One on one session tuh biasa antara leader sama timnya gitu. Jadi ngobrol berdua, gimana gitu. Dan ini harus rutin gitu. Harus rutin. Kayak temen curhat aja gitu. Ada kesusahan apa sih gitu. Ada yang bisa dibantu gak nih? Terus kalau ada feedback ya udah gitu, openan aja gitu. Tapi ya harus selesai di situ gitu. Sorry ya. Jadi nggak dibawa hati nih. Nggak dibawa hati. Gitu. Ya profesional kan gitu. Jadi dan peduli juga. Balik lagi culture-nya. Jadi kayak sorry ya kayak gue nggak suka nih kalau lu datang terlambat terus misalkan. Kok kayak di Zoom kok telat 5 menit, telat 10 menit terus nih gitu. Nggak enak lah klien nunggu gitu misalkan gitu. Jadi hal-hal yang memang buat mereka ngerti salahnya mereka apa sebenarnya. Kecuali udah bebel ya, bebel ya bye. Udah. Ya, memang sih harus tegas juga, nggak bisa bebel ya bye. Nggak bisa dilus-lus terus. Betul. Tapi gue penasaran bro, lu tuh pernah gagal gak sih usaha lu, bisnis lu? Banyak lah, kan sebelum ini kan gagal mulu ada makanya. So contoh ya, usaha pertama gue itu perusahaan seragam. Gue bikin baju nih. Oh iya, seragam gue pernah dengar kan, seragam, bikin baju buat restoran, hotel gitu ya. Tutup. Dari sana gue bikin usaha, masih gerobakan makanan. Oke, gerobakan makanan. Ya, di TC Mangga 2 lah, tutup. Gue punya Mr. Catering. Waktu itu masih zamannya email-emailan gitu. Jadi kayak gue ordernya lewat email dan sebagainya, itu juga tutup. Terus gue bikin duniamakan.com. Waktu itu juga masih pakai, kalau lu search masih pakai WAP, internet yang smartphone dulu lah gitu. Masih gue kumpulin semua database restoran di sana. Terus kemudian dari duniamakan.com gue bikin toko sulap. Gue juga ada beberapa titik di mall gitu. Lu pernah bikin toko sulap? Toko sulap pernah. Gitu, sama pesulap yang sampai hari ini menghilang, gue juga nggak tahu di mana. Siapa? Deddy Corbuzier? Menghilang. Dia mau pensiun ya. Terus juga kemudian gue pernah bikin mobile aplikasi juga gitu, waktu zamannya mobile apps gitu. Dan terakhir yang lumayan bikin akhirnya ketemu momentumnya adalah augmented reality.
Oh iya, gue gitu. tahu. Jadi lu pernah bikin banyak AR, yang tahu Peter Shearer itu augmented reality sebenarnya gitu. Kecuali orang yang baru-baru kenal ya Peter Wahyu ya. Tapi kalau dulu Peter Shearer augmented reality. Tapi di Wahyu sendiri bro, lu pernah ada nggak sih yang ya lu bikin fitur atau apa gitu yang nggak berhasil akhirnya mesti lu tutup? Ada. Kayak tadi utang. Gue bikin fitur waktu itu nih zaman nih ada bikin aplikasi buat mencatat hutang dan mengingatkan hutang. Gitu ya kan. Gue pikir nih bagus nih buat mereka untuk mencatat daripada di buku waktu itu Andri ya kan tempe dua 15.000 gitu ya kan, dicatat semuanya di situ gitu. Nah gue bilang nih daripada dicatat lebih baik dimasukin ke aplikasi aja gitu. Nah kemudian juga nanti connect-nya ke WhatsApp elu gitu, WhatsApp si Andrinya, customernya gitu. Jadi kalau misalnya ini udah waktunya ngingetin nih, tinggal klik masuk ke WhatsApp. Hai Andri, kamu mengutang 15.000 di warteg Ibu Sri gitu. Jadi fiturnya sampai sekarang masih ada gitu. Tapi ya memang balik lagi mereka nggak ada waktu untuk pakai aplikasi dan kulik-kulik fitur gitu ya. Terus kemudian belum terbiasa dan lain-lain yang akhirnya ya fiturnya masih ada sih, cuma ya nggak jalan, dimaksimalkan aja, nggak jalan. Lu nggak tertarik itu bro, terjun ke quick groceries dengan yang lu punya sekarang nih? Quick groceries kan lagi ini kan tren di Indonesia. Gini, wah ini nyerempet nih kayak gue. Kalau menurut gua sebagai customer sih pasti seneng. Gitu ya kan, dimanjain diskon, 15 menit diskon gitu ya, seneng banget gitu. Tapi as a business kita juga harus kalkulasi juga sih, bener-bener hitungannya masuk apa enggak gitu. Jadi ya balik lagi ya hitung-hitungannya ya gitu. Bisnis emang bisa make money atau rugi terus ya buat apa gitu. Jadi makanya kalau jujur nih ya, kalau e-supply-nya Wahyu ya kita nggak terlalu fokus di sana lagi, kita lebih fokus ke kitchen partners karena memang itu justru bisnisnya dari sisi social impact yes, dari sisi bisnis juga yes gitu. Berarti lu nggak fokus ke retailnya lah sebenarnya lah ya. Iya. Nah yang menarik gini nih, mungkin juga sekalian ini ya penutup ya. Kemarin ini Bapak Peter Shearer ini sempat share kartu namanya dia nih. Ini gue juga baru dapat kartu namanya dia, mungkin gue kasih lihat lah ya di titik ini ya nih. Kelihatan apa tuh? Kamera nih. Oke, mundur dikit. Oke, kelihatan ya. Lihat lokasinya nih. Lokasinya adalah work from anywhere. Dia nggak nulis alamat, dia nggak nulis alamat kantornya nih. Lu sengaja bro atau gimana? Kan lu punya kantor kan setahu gue. Iya. So the idea is coming from my co-founder Daniel gitu. Dia bilang daripada tulis alamat kantor gitu ya, ribet dan lebih menarik ya tulis work from anywhere. Karena memang kenyataannya kita boleh kerja di mana aja gitu. Kita punya kantor, ada kantor gitu. Kantor kita akhirnya jadi lebih banyak pakai untuk test food, R&D makanan gitu ya buat tapi buat orang kerja kita nggak suruh mereka untuk datang sebenarnya. Jadi kalau mau datang monggo, mau di rumah silakan, mau di kumpul di Indomaret Point juga silakan, mau di Starbucks silakan di mana aja gitu. Ya kan? Kenapa? Karena kita ngerti banget lah zaman sekarang, apalagi udah back to normal, jalanan udah kayak lagi belakangan lagi macetnya gila banget sih. Macet gila banget. Gue sendiri juga ngalamin gitu, yang pergi 2 jam balik 2 jam 4 jam dalam hidup gitu, yang sebenarnya bisa dimanfaatin untuk hal yang lain gitu. Walaupun sebenarnya gini ya, gue ngeliat kan juga ada beberapa company ini mulai suruh orang-orangnya masuk ke kantor nih. Yang kalau gue lihat sebenarnya secara bisnis sebenarnya lu nggak perlu banget sebenarnya. Kalau mau diinin juga bisa. Tapi ya menurut lu gimana nih ini yang orang-orang kayak begini nih? To be honest, gue nggak tahu pemikirannya ya mereka gitu. Mungkin mereka pengen gampang mantaunya kali, ya kan? 8.30 udah di depan meja nih si orang ini gitu ya. Terus kemudian jam 5 udah, jadi ataupun mereka berpikir, kalau ketemu lebih enak
engagementnya, yes, agree banget, face to face definitely lebih baik gitu. Tapi menurut gua kalau misalnya memang Senin sampai Jumat dipaksakan masuk, gua merasa happiness dari gue punya karyawan juga nggak ada sih gitu. Gitu. Jadi karena balik lagi ya, gue selalu berpikir gimana caranya supaya mereka lebih baik kan. Nah lebih baik ya tentunya harus make sure kita dengerin mereka gitu. Gimana kalau misalnya WFO, oh jangan deh Pak, kita malah lebih prefer ini. Nah setelah mereka prefer itu, oke, kita tes ya gitu. Kita tes nih, benar nih ya gitu. Nah setelah kita tes ternyata resultnya ya lebih produktif juga gitu kan. Gitu. Jadi apalagi yang tim tech ya, yang mereka bangun udah langsung bisa buka laptop gitu ya. Terus kemudian mereka juga punya quality time sama keluarga, ketemu istri, ketemu anak, atau istri bisa seorang ibu bisa main sama anaknya sambil kerja gitu ya, sambil jagain anak. Jadi kita melihat ada sisi lebih moral sih ya, gitu. Kayak moral mereka lebih baik ketika WFH atau WFA, sehingga ketika moralnya baik, mereka jadi lebih produktif dan lebih happy dan lebih semangat gitu. Berarti ini sebenarnya tergantung ini ya dari bosnya sebenarnya untuk kayak begini-begini sih kalau gue bilang. Kalau tapi balik lagi, kalau gue sih kalau misalnya mereka mau datang kantor silahkan. Kantor tuh terbuka banget gitu. Kalau misalnya mau dari rumah juga silahkan. Tapi balik lagi sih, company value, profesional artinya harus tanggung jawab gitu. Betul. Nah harus tanggung jawab pastinya gitu. Jadi kalau di kita itu kita punya checkpoint itu artinya setiap pagi kalau misalnya memang kita nggak ngumpul harus ada checkpoint online gitu. Kasih tahu hari ini kerjanya ngapain aja gitu. Harus ada checkpoint sih, bukan yang kayak dilepas begitu aja gitu. Betul. Biar lu juga bisa inilah ngawasin juga gitu. Dan kalau di Wahyu itu setiap hari ada checkpoint, setiap minggu itu kita punya yang namanya Thank God It's Friday gitu. Jadi Jumat sore kita kumpul semua hybrid, mau online silakan, mau datang kantor silakan, kita punya aula gitu. Nah nanti dari sana kita update company punya progress gitu. Jadi di sana walaupun kita beda-beda tempat gitu ya, beda lokasi, tapi at least mereka terupdate. Wahyu udah sejauh mana sih gitu. Terus kemudian ada info terbaru apa sih gitu. Jadi yang paling penting sih komunikasi kali ya gitu. Terlepas mau lokasi di mana, yang penting komunikasi. Betul. Ini mungkin nih setelah episode ini mungkin nih Google search untuk lowongan Wahyu mungkin bisa naik ya. Kayak waktu itu dari kita pernah promote satu orang, Google searchnya di lowongan kantor itu tuh jadi naik banget. Karena gini loh, balik lagi ya, gue ya gini, secara personal gue kenal sama lu, kita temen bro ya, tapi maksudnya gini, gue ngelihat bagaimana lu treat company lu, bagaimana lu nge-treat dengan tim lu, karyawan lu itu, ya gue sih nggak pernah dengar ada berita-berita miring ya. Aduh, amin deh, semoga mudah-mudahan sih, ya mungkin juga lu bisa jadi salah satu contoh kalau ingin membangun perusahaan yang ideal, yang bisa memanusiakan manusia. Nah itu mungkin bisa jadi contoh di lu bro. Tapi saya juga masih banyak kekurangannya. Ya semua pasti ada kekurangannya lah bro. Semoga bisa terus terjaga integritasnya. Oke lah. Jadinya kalau yang nonton ini ya, semoga Byfern nggak nonton ya. Byfern nggak ngerti bahasa Indonesia. Oh nggak bisa ya. Kalau Byfern ya mungkin ya itu ya jadi cobaan ujian juga. Buat yang nggak tahu. Byfern tuh artis Thailand, emang cakep banget sih gue akuin. Karena gue tiap kali kok si Andri like kan. Gue juga mengidolakan emang lu dong. But anyway, thank you bro ya buat ngobrol-ngobrol ya bro. Sukses juga buat bisnis lu, buat Wahyu lu. Ya mudah-mudahan apa yang lu sampaikan ini juga bisa menjadi inspirasi ya buat yang dengerin ya. Oke, gue close untuk Mushroom episode ini. Gue Andri dan Peter dari Wahyu mohon pamit. Kita jumpa lagi di Mushroom episode berikutnya. Bye.